Jadi kalau masih bisa tampil secara visual itu mentoknya letnan lah gitu ya. Perwira, tapi nggak nggak bisa tinggi banget ya. Selebihnya nggak bisa dilihat gitu, oleh manusia dan nggak akan tampil ke dalam dunia manusia. Jadi yang bisa lihat itu ya mungkin malaikat ya, seperti kalau di kitab suci ada pangeran Persia. Apakah Daniel bisa lihat? Tidak. Yang bisa ketemu ya Gabriel, sesama malaikat. Manusia nggak bisa lihat. Daniel nggak tahu kenapa dia doanya nggak dijawab-jawab. Nggak tahu dia. Dia ngertinya hanya menderita saja. Kok doa saya nggak dijawab-jawab? Ternyata ada yang penghalangi. Dan penghalang itu besar kuasanya. Jadi doamu tidak dijawab atau belum dijawab atau terlambat dijawab itu bisa dihalangi ternyata oleh setan. Dalam kasusnya Daniel 21 hari. Itu Daniel. Ya anggaplah dia orang saleh. Yahudi lagi. Lah, kamu siapa? Sudah nggak saleh. Goyim lagi. Secara biologis tidak punya jalur perjanjian dengan agama Sinai. Ya bisa jadi ditahannya lebih lama. Jadi kalau di kasusnya Daniel, Pangeran Persia, kalau kasusmu ya penguasa entah Jawa, penguasa penguasa kabupaten, penguasa kecamatan, mungkin paling keroco ya penguasa rumah, danyang rumah. Makanya yang tampil di publik kayak kuntilanak, apa itu gendruwo itu sangat-sangat keroco itu. Itu kalau tentara ya apa istilahnya kalau tentara ya? Tamtama ya. Saya nggak tahu ada yang lebih rendah. Jadi yang baru SMA gitu ya. Kalau perwira kan kuliah dulu baru masuk gitu. Kalau yang dulu SMP ada yang dari SMA, itu level paling bawah pangkat. Nah, kuntilanak itu seperti itu. Dia jadi pokoknya yang bisa tampil itu malah di bawah. Yang nggak bisa tampil yang halus, yang mempengaruhi pikiranmu itu lebih tinggi pangkatnya. Karena kalau mendobos, kalau orang berbohong, itu lebih sulit kalau dia tidak diketahui. Lebih halus. Makanya saya tadi bilang pola tadi. Pola peristiwa, pola kejadian. Karena mereka halus. Kalau sampai mudah ketahuan manusia itu keroco. Nah, mereka yang tinggi-tinggi pangkatnya itu halus. Orang hanya merasakan stresnya. Tapi nggak sadar bahwa stresnya itu roh sumbernya. Dia berpikir, oh karena masalah teknis, karena sakit, karena kecelakaan, karena tiba-tiba banyak meledung gitu ya di jalan gitu. Stres. Apa meneh iki metoke duit meneh gitu. Merugikan secara finansial. Stresnya saja ke masalah teknis. Dia nggak sadar atau belum sadar ada penyebab lain yaitu roh tadi. Nah, roh ini jadi kalau bahasa Jawanya gapleki gitu ya. Dia itu main belakang, nggak pernah roh ini main depan, nggak pernah. Dia akan selalu pakai pion. Pionnya siapa? Ya bisa orang, bisa hewan, bisa alam peristiwa. Jadi kalau misal kamu jalan, kemudian di depanmu tiba-tiba ngerem. Tujuannya apa? Ya biar kamu kecelakaan. Kamu hanya akan menyalahkan manusia yang di depanmu itu. Ini orang kok nggak hati-hati atau memang sengaja. Jadi kamu hanya marah ke dianya. Kamu jadi terlambat, jadi kecelakaan. Tetapi kita harusnya lebih ngerti. Kalau punya kesadaran roh bisa mengenali. Oh ini bukan manusianya ini. Itu hanya pionnya saja. Jadi ada pelaku lain, mastermind, aktor intelektual yang nggak kelihatan. Nah inilah yang merasuki orang tadi yang di depan tadi. Tiba-tiba belok. Saya pernah, itu kan belok kanan ya. Dan belok kanan di kanan sungai.
Terus sangat kecil kemungkinan orang akan ke situ karena sungai gitu. Maksudnya parkir di situ. Nah, posisi saya sudah miring, jadi karena ini kan belok kanan, saya sudah miring kanan. Di depan saya tiba-tiba ngerem terus belok mampir ke situ. Mendadak, matic ya, biasaan matic. Saya kan kaget, sudah miring terus harus ngerem. Itu kalau ngerem ngeget dasar gitu. Udah miring ya. Dan selalu terjadi di depan saya. Ya, kalau marah ke manusianya bisa saja, tapi itu kan jiwa nih. Nah, kesadaran roh itu mengenali. Karena waktu itu kan ya biasalah pelayanan ya. Oh ini ada yang melawan saya. Entitasnya apa? Ya kita sebut Satan. Satan itu kan musuh ya. Itu nama generik, bukan nama diri. Jadi nama generik, nama umum, artinya musuh. Ada yang memusuhi saya, itulah setan. Satan, the enemy, sang musuh, si musuh. Jadi yang menggerakkan orang itu untuk ngerem dada dan tanpa rating, tanpa memberitahu yang lain. Jadi kalau orang mau belok itu kan ya mesti ada tanda-tanda ya. Misalnya ngerem dikit-dikit. Nah dia enggak, kenceng. Ngeremnya dada maknyut gitu. Baru langsung keluar belok. Terus di skenario harus di depan saya. Jadi dia tidak akan di belakang. Jadi orang-orang yang dipilih sebagai pion, kacung-kacung ini, kalau di depan, ya bagaimana dia bisa memberi saya kecelakaan? Ya di depan saya. Atau kalau pas dulu pas saya ditabrak itu di samping. Jadi ini ada orang mau nyebrang, tapi apa? Stangnya itu beberapa kali belok-belok, tapi nggak jadi-jadi gitu. Dari jauh kan saya udah ngebel berkali-kali, 3 kali lebih lah. Rasanya keong ya, jadi nggak mungkin nggak dengar tuh nggak masuk akal. Sudah berkali-kali bel, kecepatan saya paling 70 plus, nggak sampai 80. Begitu bel 3 kali plus, ya sudah saya merasa aman, dia nggak akan belok, nggak akan nyebrang maksudnya. Begitu saya di depannya, tiba-tiba dia ngegas, jeder, nabrak. Jadi skenario. Jadi hasatan yang melawan itu, musuh itu, sangat selalu, metodenya selalu menggunakan skenario. Timingnya pas. Timingnya pas, pemicunya pas. Bapak yang nabrak saya itu juga kayaknya orang bingung. Jadi waktu itu dia kayak ngeblank, bingung. Makanya kemarin saya dan Ayub, kan saya bilang minta ke dia untuk ini ya, nunjukin kompas di HP-nya biar saya video ini loh arahnya ke sana. Biar jelas gitu ya. Karena kan sambil video gitu ya. Jadi biar dia ada sambil nunjuk itu ada jelas arahnya. Bingung. Ora enak Mas. 2 HP nggak ada. Begitu sampai rumah saya bilang, dicek kompasnya diinstal. Oh ternyata ada di tempat gitu. Jadi di tempat itu seperti orang bingung. Nah seperti itu. Di gangguan roh itu kira-kira seperti itu. Dulu Pak Wid juga yang pernah saya bahas juga. Ngantri BBM kan 2 jalur ya, satu ditutup. Tiba-tiba dia ke situ. Gara-gara ada mas-masnya petugas pomnya itu ya membenahi plakat untuk yang tutup itu ya. Kemudian Pak Wid mengira, salah duga ya, dia akan dibuka. Padahal plakatnya masih di situ, dia hanya menakai bagaimana, balik lagi, terus tidak ada petugas di situ, pompanya juga tidak diambil, artinya tetap di situ. Tetapi terjadi salah duga, saya dan Pak Wid, karena saya bonceng, belok. Gitu. Jadi ada skenario-nya. Si bapaknya petugasnya entah ke situ ngapain, demok-demok apa nggak jelas, mungkin hanya melihat atau memeriksa, saya nggak tahu. Terus Pak Wid salah duga, jadi salah duga. Salah duga itu salah satu ciri ya. Jadi kamu salah duga, dibuat salah duga. Jadi saya tadi juga salah duga status. Saya nyantai, nggak menduga sama sekali saya. Dia akan ngerem terus belok ke kanan tuh nggak masuk akal guys. Karena dari sana juga jalur
dan itu mepet sekali gitu ya. Antara jalan dan tebing itu mepet, jadi kalau nggak orang sangat penting itu nggak mungkin parkirnya di situ, parkirnya di kiri saya harus lebih luas gitu. Lebih banyak tempat gitu. Tapi dia seperti itu, saya dibuat salah duga gitu. Udah miring nyantai tiba-tiba ngerem terus dia keluar gitu, saya kaget. Ada beberapa kali yang jadi polanya seperti itu, saya dibuat salah duga. Makanya beberapa kali saya bilang, oh berarti saya harus maha tahu, saya harus bisa memprediksi perilaku orang lain, atau minimal apa yang akan terjadi berdasar analisa data saat itu. Jadi prediksi, prediksi. Makanya cara berpikir saya selalu bertingkat gitu. Karena terbiasa memprediksi. Kalau saya A, kira-kira dampaknya apa? Gitu ya. Nanti kalau saya B, apa lagi? Gitu. Itulah mainan legal ground itu begitu. Kalian harus tanda petik mengerti segala aspek, segala dampak. Kalau enggak, apa yang terjadi? Stres. Stres. Termasuk dengan tes power. Jadi kalau kamu menjalankan metode tes power, menguji legal ground, pastikan kamu mempelajari struktur peristiwa. Kira-kira skenario apa saja yang akan terjadi, biar kamu nggak kaget gitu. Terus kalau kamu mengalami sebagai korban, kamu tidak marah-marah yang nggak penting gitu. Kayak kemarin kami naik ke bukit itu ya, ke bukit J gitu. Parkir nggak apa-apa. Begitu mau naik, masuk tempatnya gerimis. Begitu keliling-keliling, nggak apa-apa. Begitu kami mau diskusi yang penting, hujan. Ya, saya selalu mengenali pola-pola itu. Saya dengan Pak Wid dulu ke beberapa tempat juga sama. Selalu hujan di tempat. Sebenarnya ya ada dua sisi ya. Kayak dulu di Wonogiri, karena hujan saya kepleset. Puji Tuhan masih hidup. Pokoknya kalau belok kanan dah alamat itu. Jatuhnya dalam. Terus sebelum saya jatuh tuh gerimis. Jadi beberapa detik sebelum ada rekamannya, saya bilang, loh hujan. Jadi beberapa meter sebelum saya kepleset itu gerimis, terus saya kepleset. Nah, jadi ada skenario. Bahkan alam pun bisa seperti itu. Jadi manusia bisa bikin stres gitu ya. Terus alam bisa, dan banyak faktor lain. Intinya kita dialih fokus, dibuat salah duga gitu. Intinya begitu saja. Piye caranya kita salah duga, makanya ini namanya pesai war, perang urat saraf. Cara ini metode atau strategi militer atau filsafat militer. Cara kita menghadapi musuh adalah biarkan musuh itu salah duga. Makanya dulu Ayub pernah bilang, nek mangkat ya langsung mangkat wae. Nek kakean direncana malah rasido. Ya karena setan tahu rencanamu. Oh, besok akan kesini, akan kesini. Jadi ada beberapa metode pelayanan yang harus on the spot, tidak bisa direncanakan. Karena akan ketahuan. Saya juga nggak tahu kok bisa ketahuan itu bagaimana ya. Ya tapi kan kita kan tidak bersih ya. Jadi dalam diri kita ya ada mata-matanya. Makin bersih kita makin peluang mata-matanya kecil. Parasitnya kan hilang ya. Jadi mereka memata-matai pikiran kita. Begitu ada niat pelayan langsung mateng gitu ya, sensornya nyala. Rohnya laporan ke atas. El Sadik mau ada pergi ke situ. Wah, siap-siap. Jadi sebelum saya ke sana, mereka udah persiapan. Sepanjang jalan, jamnya dihitung. Ada namanya preemptive strike. Mereka melakukan serangan pendahuluan, serangan pencegahan. Misalnya, dulu saya ke Purwodadi, Amin berapa gitu. Saya kan biasanya saya nggak pakai gigi besar ya, paling 3-4. Jadi saya pengen nyantai ke gigi 5 gitu ya. Jalannya nggak ada 60 itu, nyantai. Nah ternyata ada yang saya nggak prediksi, yaitu rantainya kekendor.
Jadi kalau giginya besar, rantainya kendor, lepas itu rantai. Macet itu. Putus itu rantai. Dan gearnya itu sobek gitu ya. Lego. Ya karena kena rantai sampai putus tuh ada ada sobekan di gearnya. Waduh, jelas nggak bisa berangkat kalau pakai motor ini gitu. Nggak mungkin bisa dalam 3 hari langsung dapat gear. Sulit gitu. Karena harus pesan online ya biasa. Ya akhirnya saya pakai motor lain gitu. Dulu pakai Supra kalau nggak salah. Ya seperti itu. Itu preemptive strike, serangan pencegahan. Makanya saya selalu sistemnya, saya merancang sistem itu handal. Ada backup plan-nya, ada cadangannya. Harus begitu. Semuanya harus punya metode SOP cadangan. Komputer ya harus ada cadangannya. Kalau kamu lagi stres, gimana caranya cadangan supaya kamu tetap efektif? Nah, cadangan itu adalah rohmu. Jadi jiwamu stres, rohmu tidak.